Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angga Puspita Dewi. Saya akan menyambung materi yang telah disampaikan oleh saudari kita, Julia Aida, yaitu tentang langkah-langkah model pembelajaran portofolio. Sebelumnya, model pembelajaran portofolio ini merupakan salah satu model pembelajaran yang menekankan kegiatan belajar siswa untuk aktif dan kreatif. Untuk menanggapi hal ini, para siswa diharapkan untuk lebih peka terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitar tempat tinggal mereka, dengan cara mencari atau menyelesaikan masalah tersebut dengan cara yang positif. Berikut saya akan membacakan langkah-langkah model pembelajaran berbasis portofolio menurut Center for Civic Education tahun 2002 ayat 55-7b. Yang pertama, mengidentifikasi masalah yang ada dalam masyarakat. Di sini dijelaskan oleh Dasim Budimansyah tahun 2002 ayat 14. Dalam tahap ini perlu diawali oleh diskusi. Sementara itu, guru dapat membagi kelas ke dalam beberapa kelompok kecil, 3-4 orang. Setiap kelompok diminta untuk mencari satu masalah yang terdapat dalam surat kabar bekas yang sebelumnya telah disiapkan oleh guru, lalu mendiskusikannya dengan kelompok dan menjawab sesuai dengan format identifikasi dan analisis masalah. Dalam buku Panduan Guru Kami Bangsa Indonesia Proyek Kewarganegaraan tahun 2000 ayat 9 dijelaskan bahwa tujuan dari tahap pertama ini yaitu agar siswa menyadari apa yang mereka ketahui tentang masalah di masyarakatnya. Kemudian, agar mendiskusikan permasalahan ini dengan orang tua siswa, tetangga, atau anggota masyarakat lain untuk menemukan apa yang mereka ketahui dan apa yang mereka pikirkan tentang permasalahan ini. Yang ketiga, mengumpulkan informasi yang cukup untuk memilih masalah yang disepakati oleh mayoritas siswa. Dari tujuan di atas, terdapat 3 kegiatan utama yang akan dilakukan oleh siswa, yaitu diskusi kelas. Kelas dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil, di mana kelompok kecil ini bertugas untuk menemukan satu masalah yang paling kritis, yang berkenaan dengan kebijakan publik. Lalu, setelah itu, kelompok-kelompok kecil yang telah dibagi sebelumnya kemudian mendiskusikan dengan anggota kelompok apakah masalah-masalah yang telah ditemukannya itu dianggap penting oleh siswa itu sendiri atau orang lain atau orang yang di sekitar tempat tinggal mereka. Lalu, pihak-pihak mana saja yang paling bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut. Dan, jika ada, kebijakan apa saja yang diambil kepala sekolah dan pemerintah setempat untuk menanggulangi masalah tersebut. Setelah diskusi kelompok, lalu akan diberikan tugas pekerjaan rumah. Tugas pekerjaan rumah ini diantaranya tugas wawancara. Para siswa dapat melakukan wawancara dengan ayah, ibu, teman, tetangga, dan orang lain yang dipandang memahami masalah tersebut. Yang kedua, tugas mencari informasi dari media cetak. Para siswa dapat membaca buku, majalah atau surat kabar yang memuat tulisan atau artikel mengenai masalah tersebut. Yang ketiga, tugas mencari informasi melalui radio dan televisi. Para siswa harus mencari dan mendengarkan laporan berita pada televisi atau radio yang berkenaan dengan masalah kebijakan-kebijakan tersebut. Setelah itu, memilih masalah untuk kajian kelas. Dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji informasi yang telah dikumpulkan yang dianggap paling penting. Dan yang perlu didiskusikan pada tahap ini yaitu 1. Apakah yang telah kalian pelajari dari orang-orang yang kalian wawancarai dengan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Yang kedua, masalah manakah yang paling mendesak untuk dipecahkan. Yang ketiga, apakah masalah-masalah ini dapat dipecahkan dengan cara mengembangkan kebijakan publik. Yang keempat, masalah apakah yang akan muncul sehingga kebijakan publik yang menurut Anda perlu diubah. Yang kelima, masalah masyarakat manakah yang memiliki kepentingan dan perhatian paling besar bagi kalian?
Lalu, pemilihan dapat dilakukan secara musyawarah atau pengambilan suara, atau yang biasa kita sebut dengan voting. Pemilihan masalah bisa dilakukan dengan cara menuliskan terlebih dahulu daftar masalah di papan tulis, baru kemudian siswa diarahkan untuk memilih satu masalah yang dianggap penting dengan cara mengumpulkan kertas yang telah diisi dengan pilihan mereka, atau bisa juga ke depan satu persatu dan memilih salah satu masalah yang telah diajukan di kelasnya. Itu tadi adalah materi yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya lanjutkan ke pembaca materi yang selanjutnya. Silakan.